kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Amin. Adik-adik, kita siap memuji Tuhan. Kita angkat pujian lagu Mari Sekolah Minggu, Laskar Kristus. Yes, 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 it's the best. Sekolah Minggu HKBP, kelas di Rohadoli. Adi pasahar Tuhan, Rohana Metoi. Sekolah Minggu ingot mai, Hodo panggati mina kosoi, atau arahon madonani, tu Yesus Tuhan ai. Laskar Kristus, kita masih bangkit berdiri loh. Kita masih angkat pujian seperti lagu kita berikut ini. Halo halo, hello hello, ola ola. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Cuy 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 cuy. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Cuy 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 cuy. Halo halo, hello hello, ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu serta penyertaan-Mu kepada kami hingga sampai hari ini. Bapa yang baik, sebentar lagi Tuhan kami akan beribadah. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan boleh tinggal dalam hati kami, memimpin kami agar kami senantiasa boleh bersukacita selama memuji memuliakan nama-Mu. Inilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yuk kita puji Tuhan dengan seluruh tubuh kita, dari mulai tangan, kaki, kepala, dan badan kita, seperti lagu kita ini di kepak-kepak tangannya. Laskar Kristus. Yes, 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 it's the best. Dikepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan.
sekarang waktunya kita ayat hafalan. Sebelum kita membacakan ayat hafalan minggu ini, mari kita dengarkan ayat hafalan minggu lalu yang diwakili oleh Horong 1, Horong 2, Horong 3, dan Horong 4 berikut ini. Salam kakak guru sekolah minggu. Ayat hafalan minggu ini adalah tutusan Alkitab Kejadian 9 ayat 13. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Amin. Terima kasih. Salam kakak-kakak, ayat hafalan minggu ini Kejadian 9 ayat 13. Busukku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Amin. Salam sati. Shalom semuanya. Ayat hafalan kita untuk minggu ini adalah Kejadian 9 ayat 12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati. Shalom, ayat hafalan minggu ini tertulis di Kejadian 9 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Terima kasih. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom kakak sekolah minggu, aku Miranda dari Horong 4. Aku akan membacakan ayat hafalan minggu ini dari Kejadian 9 ayat 12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan untuk kelas kecil diambil dari Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Ayat hafalan untuk kelas besar diambil dari Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyikapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Jangan lupa ya untuk dihafal, kemudian dikirimkan di WA grup Horong masing-masing. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, disiapkan dulu Alkitabnya. Sebelumnya, kita angkat pujian, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes, yes. Buat yang jahat, no, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes, yes. Buat yang jahat, no, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita baca bersama-sama firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan tentang Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baiklah, dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh ke bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahas. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, adakah di antara kita yang pernah sakit? Coba diingat-ingat, mungkin dia waktu belum sekolah waktu itu, atau masih berumur 3 tahun,
sakit, atau sebagian ada yang dirawat di rumah sakit, badannya lemas. Tentu kondisi sakit merupakan sebuah kondisi yang tidak kita harapkan. Ya kan adik-adik? Karena setiap kita sakit, pasti kita tidak akan bisa melakukan aktivitas kita, tidak akan bisa melakukan semua kegiatan-kegiatan yang menyenangkan sehari-hari. Ketika kita sakit, tentu kita akan berharap kesembuhan. Dan ingat kan adik-adik, waktu kita sakit pasti dong kita berdoa kepada Tuhan, memohon kuasa-Nya, memohon kesembuhan dari Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini Amang Pendeta punya sebuah cerita melalui panggung boneka. Yuk, adik-adik disaksikan dengan seksama ya. Shalom Doni. Shalom James. Kamu ada kegiatan apa hari ini? Hari ini aku tidak punya kegiatan, tapi tumben kamu bertanya seperti itu. Iya Don. Sebenarnya aku mau ngajak kamu ke rumah sahabat kita, Ruth Anggi Siahaan. Karena kan saat ini kondisi kesehatannya masih dalam pengobatan. Wah, ide yang bagus itu James. Ayo kita berangkat. Yes. Yuk kita berangkat. Ayo. Shalom. Hai Anggi. Shalom juga, Doni dan James. Wah, aku senang kalian datang menjenguk aku. Bagaimana kondisi kesehatanmu Anggi sekarang? Ya, puji Tuhan ya Don. Udah lebih baik daripada bulan yang lalu. Saya sempat kritis dan saya 2 minggu dirawat di rumah sakit RSCM. Aku itu mengalami pembengkakan hati dan harus dilakukan pencangkokan loh. Tapi gimana ya? Sampai saat ini aku belum bisa dilaksanakan. Operasinya belum bisa karena terkendala banyak hal. Sabar ya Anggi, kami mengerti kondisimu saat ini. Iya, benar Anggi. Kami tuh sangat merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Tetaplah percaya ya pada kuasa Tuhan. Makasih ya teman-teman. Tapi kadang aku berpikir loh, sampai kapan aku seperti ini? Kapan aku bisa main-main bersama teman-temanku? Sampai kapan coba? Doni dan Anggi, aku tahu ada kisah dalam Alkitab tentang penyembuhan dari Tuhan. Kisah yang mana itu James? Coba dong ceritakan kepada kami. Kisah tentang Raja Hizkia yang disembuhkan Tuhan. Nah, begini ceritanya. Kisah Raja Hizkia yang disembuhkan Tuhan. Pada suatu hari, Raja Hizkia menderita sakit sampai hampir mau mati. Kondisinya parah dan dia tidak punya pengharapan lagi. Lalu datanglah Nabi Yesaya ke istana untuk menjenguk Raja Hizkia dan menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Yesaya berkata,
bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh dan akan mati. Wah, kebayangkan teman-teman bagaimana sedihnya Raja Hizkia saat itu. Mendengar pesan itu, Raja Hizkia menjadi sangat sedih dan dia memalingkan mukanya ke tembok. Kemudian Raja Hizkia berdoa. Dia meminta kepada Tuhan di dalam doanya dan berkata, "Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu. Tuhan, sembuhkanlah aku. Kasihanilah aku ya Tuhan." Setelah berdoa, kemudian Raja Hizkia menangis. Lalu saat itu Tuhan mendengarkan doa Raja Hizkia dan Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada Raja Hizkia. Kemudian pergilah Nabi Yesaya ke istana, kembali menemui Raja Hizkia dan menyampaikan pesan kabar gembira. Teman-teman, kira-kira apa ya pesan yang mau disampaikan oleh Nabi Yesaya? Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia yang masih sakit dan menyampaikan kabar gembira dari firman Tuhan. Raja Hizkia, Tuhan berpesan bahwa kamu akan disembuhkan dan Tuhan akan menambahkan umur 15 tahun lagi bagimu. Wow, mendengarkan pesan itu, Raja Hizkia sangat girang dan hidupnya kembali penuh dengan sukacita. Tapi Raja Hizkia ingin sekali pembuktian dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan memberikan tanda bagi bayangan jam Ahaz mundur 10 tapak, maka janjinya akan ditepati. Tiba-tiba jam Ahaz mundur 10 tapak dan Raja Hizkia menjadi sembuh dan dia bersukacita. Raja Hizkia menjadi sembuh dan kuat kembali, dan dia memerintah selama 15 tahun lagi. Teman-teman, kuasa Tuhan melindungi Raja Hizkia dan menjaga kota kerajaannya. Nah, begitulah kisah Raja Hizkia yang disembuhkan oleh Tuhan dengan kuasa dan kasih-Nya yang besar. Aku sangat suka mendengar kisah yang kamu ceritakan, James. Terima kasih ya, James. Aku semakin percaya akan kuasa Tuhan. Dan mujizat Tuhan pasti nyata ya kan, James? Benar, Anggi. Meskipun kondisimu saat ini belum sehat betul, tetap semangat dan penuh harapan kepada Tuhan. Raja Hizkia juga sudah dinyatakan akan mati, tetapi dengan kuasa Tuhan umurnya ditambahkan 15 tahun dan sehat kembali. Terima kasih ya Doni, James.
tetap bawa aku dalam doa ya. Aku semakin yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya, Pasti Anggi. kami doakan. Iya, yuk Doni dan Ruth, kita berdoa dulu ya. Saat ini kita serahkan semuanya kepada Tuhan, supaya kuasa dan kasih Tuhan bisa menyembuhkanmu ya. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang melihat kondisi kesehatan teman kami, Ruth Anggi Siahaan. Ya Tuhan, saat ini kondisinya masih memohon kesembuhan dari Tuhan karena terus menjalani pengobatan. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu bahwa kuasa-Mu dan mujizat-Mu pasti akan nyata bagi orang yang senantiasa berseru kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami, khususnya sahabat kami Ruth Anggi Siahaan ini, supaya dia bisa sembuh, sehat kembali, supaya hidupnya bersukacita menjalani semua kegiatan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan kuasa dan kasih-Mu bagi kami. Amin. Tetap semangat ya. Harus semangat Anggi. Iya James, Doni, makasih ya sudah mendoakan saya. Baik, kami pamit pulang dulu ya Anggi. Dah Anggi. Iya James, Doni, hati-hati di jalan ya. Baik, Baik. Tuhan memberkatimu ya Anggi. Amin. Yes, yes, yes. Allah itu baik, sungguh baik dan punya kuasa yang sangat besar untuk memberikan kesembuhan bagi orang yang percaya. Adik-adik, apapun kondisi kita, saat kita sakit atau sedang dilanda wabah corona dunia kita saat ini, tetap iman kita harus yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan bagi kita. Sama seperti dalam firman Tuhan, Hizkia disembuhkan Tuhan karena dia percaya dan dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan pun menambahkan umur 15 tahun baginya. Luar biasa kan adik-adik? Nah, begitu juga dengan sahabat kita Ruth Anggi Siahaan. Kita percaya dia sangat dikasihi Tuhan. Dia akan menerima kesembuhan dari Tuhan karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yuk kita katakan sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, sahabat kita Ruth Anggi Siahaan saat ini sangat membutuhkan topangan doa kita. Sebelum kita mendoakannya, mari kita saksikan kondisi keadaan saat ini dari sahabat kita Ruth Anggi Siahaan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru,
kepada adik-adik sekolah minggu dan juga kepada orang tua yang ikut hadir dalam ibadah kita saat ini. Begitulah saat ini kondisi kesehatan dari sahabat kita Ruth Anggi. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Tuhan kita agar sahabat kita bisa sembuh dan sehat kembali. Untuk itu saya meminta kita semua saat ini juga berdoa di tempat kita masing-masing mendoakan sahabat kita. Mari kita berdoa. Amin. Kita percaya apa yang kita doakan tadi dengan kerendahan hati dan penuh keyakinan, Tuhan pasti akan mengabulkan. Sama seperti Tuhan telah menyembuhkan Hizkia. Siapapun yang sakit teman kita saat ini, termasuk sahabat yang sudah kita doakan tadi, akan dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sebelum khotbah ini kita tutup, kita akan menyaksikan kreativitas yang akan kita lakukan pada minggu ini. Semangat ya, apapun yang akan disampaikan untuk kreativitas kita, mari kita kerjakan dengan sukacita. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Sekarang tiba waktunya kita akan mengikuti kreativitas yang akan kita kerjakan di rumah masing-masing. Untuk horong 1 prateka, mempraktekkan doa dengan topik memohon kesembuhan kepada Tuhan. Untuk TK, kami minta anak-anak kami menceritakan kisah ketika anak-anak kami sakit dan sembuh dari penyakitnya. Untuk horong 2, kami meminta supaya kita menyanyikan buku ND nomor 452 ayat 1. Bahasa Batak. Untuk horong 3 diminta
supaya memberikan kata-kata penghiburan atau motivasi kepada anggota keluarga, sahabat kita, atau yang ada di sekeliling kita ketika mereka dalam sakit. Untuk horong 4, kami meminta mencari nats Alkitab 3 ayat emas dengan topik kesembuhan dan melafalkannya. Nah, adik-adik, kreativitas kita dari horong 1 sampai horong 4, mari kita kerjakan di rumah dengan sukacita. Jangan lupa dengan mengirimkannya ke WA horong masing-masing. Shalom. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari Minggu kita saat ini. Juga untuk kreativitas yang disampaikan oleh Inang Bibelfro tadi, mengajak kita semua untuk bisa mengaminkan firman Tuhan, membuat kita semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu kami merasakan sukacita saat ini. Kami diberkati Tuhan saat ini melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan, juga kesaksian dari teman kami Ruth Anggi Siahaan. Bapa di sorga, kami sungguh percaya akan kuasa dan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sangat mengasihi kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Tolonglah kami Tuhan, supaya dalam kondisi sulit atau di dalam kondisi sakit sekalipun, iman kami tetap percaya akan kasih dan kuasa Tuhan yang besar. Bapa di sorga, kami semua telah mendoakan sahabat kami Ruth Anggi Siahaan yang saat ini masih menanti-nantikan kesembuhan dari Tuhan. Bapa di sorga, dengarkanlah permohonan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Segeralah kiranya kuasa-Mu, kasih-Mu menghampiri sahabat kami, agar mujizat Tuhan nyata baginya. Juga kepada kami semua, kiranya Tuhan senantiasa berikan kesehatan dan sukacita menjalani kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, Raja Hizkia telah disembuhkan dari sakitnya oleh karena iman percayanya kepada Tuhan. Yuk kita angkat pujian kita, cuip-cuip, pam-pam-pam. Laskar Kristus. Yes, 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 is the best. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya,
Adik-adik, sekarang kita waktunya berdoa, doa syafaat. Yuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Hari ini kami masih dalam keadaan sehat, kami masih bisa beribadah di tempat kami masing-masing. Bapa yang baik, kami berdoa untuk adik-adik kami sekolah minggu. Bapa, Engkaulah yang memberkati tumbuh kembang mereka, biarlah mereka semakin bersuka cita atas pertumbuhan mereka, dan mereka semakin setia mencintai firman Tuhan dan turut kepada orang tua. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang berulang tahun. Terima kasih telah Tuhan tambahkan sukacita untuk mereka, biarlah mereka semakin bersuka cita atas pertambahan usia mereka. Bapa, kami berdoa untuk adik-adik kami, jika ada yang dalam keadaan sakit, kiranya Engkau Bapa yang bermurah hati mengangkat rasa sakit yang ada dalam tubuhnya. Terkhusus kami berdoa buat adik kami Ruth Anggi Sihaan Bapa yang masih dalam tahap proses pemulihan. Bapa, Engkau yang memberkati adik kami, Engkau juga yang memberkati orang tua kami dalam setiap proses penyembuhan yang mereka hadapi. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk virus yang masih mewabah di negara kami ini. Bapa, bermurah hatilah Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada tim medis dan kepada seluruh warga Indonesia agar tetap mengindahkan protokol kesehatan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, kiranya Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar tetap bisa menjalankan roda pemerintahan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, masih sukacita kan? Masih. Ya, seperti lagu kita berikut ini, duduk senang, berdiri senang. Yuk kita angkat pujiannya. Laskar Kristus. Yes, 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 is the best.
dalam rumahku. Laskar Kristus. Yes, 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 it's the best. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang kami kasihi. Tetap sehat, tetap berdoa, dan tetap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehati. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagi